yang diedarkan oleh produsen informasi seperti kanal berita atau akun sosial media tertentu, akan muncul yang itu-itu aja. Jadi semisal kamu adalah seorang yang menganut kepercayaan flat earth, dan kamu terus-terusan mencari lewat Google atau sosial media soal flat earth, lalu kamu memfollow akun atau orang-orang yang bisa dibilang seorang ahli atau pakar gitu dibilang di bidang flat earth-nya. Jadi kemungkinan nanti isi beranda sosial media kamu itu isinya soal flat earth semua, tentang apa yang kamu yakini. Sedangkan pendapat yang berlawanan kamu nggak akan direkomendasikan. Itu seperti ketika kamu buka Instagram, lalu apa yang kamu temui di kolom pencarian. Akun-akun kan biasanya ada highlight foto atau video dari akun-akun yang sebenarnya kamu nggak follow gitu. Tapi biasanya karena mungkin algoritma yang diciptakan atau dibuat memang sistemnya seperti itu, berarti yang akan muncul di sana adalah informasi yang sebelumnya sudah kamu akses. Biasanya misalnya foto perempuan atau video gaming atau akun gosip. Nanti rekomendasi yang akan muncul di beranda atau kolom pencarian yang ada highlight foto dan video adalah konten-konten yang sesuai dengan apa yang kamu klik sebelumnya. Jadi kamu secara sistematis oleh algoritma kamu dipenjara oleh ruang gema itu sendiri. Itu juga terjadi di YouTube. Ketika kamu mencari misalnya video musik artis tertentu, nanti yang akan direkomendasikan oleh YouTube adalah musik-musik sejenis yang seperti kamu cari itu. Atau misalnya waktu ramai soal Pilpres, kamu mencari soal video orang mengulas Pilpres atau cuplikan potongan-potongan dari kanal berita. Sekarang kan kanal berita itu udah merambah ke YouTube juga, gak cuma ada di televisi. Jadi ketika kamu nonton itu, nanti yang muncul akan itu terus. Misalnya kamu adalah kubu dari satu, ya informasi tentang satu terus yang akan kamu konsumsi karena disodorkan itu. Kecuali kamu nanti merubahnya dengan mencari hal yang lain atau kubu sebelahnya gitu. Dan ini juga terjadi di platform e-commerce, misalnya belanja online. Misalnya kamu cari terhubung dalam akun Google yang sama mungkin, atau gimana. Kalau misalnya cari baju atau cari perabotan furnitur, nanti biasanya di kolom sosial media kamu di Instagram, Facebook, dan YouTube akan terkoneksi apa yang kamu cari. Padahal tadinya kamu nggak nyari di sosmed atau di YouTube, tapi ketika kamu cari dan searching di platform e-commerce, tiba-tiba kok ada iklan muncul tentang produk yang kamu cari. Nah itu penggunaan data ya, tujuannya biar jualannya laku. Karena kita sadar nggak sadar sosial media sekarang saat ini mengarah ke tujuan buat pengiklan. YouTube juga base-nya adalah iklan. Kreator video dapat AdSense uang itu karena iklan yang menempel pada videonya. Waktu beberapa tahun yang lalu juga sempat ada masalah soal perizinan periklanan dari Google, karena dianggap karena iklan digital seharusnya dikenakan pajak, tapi pemerintah tiba-tiba mengeluarkan statement kalau Google sudah menunggak pajak sejumlah berapa miliar. Ya mungkin gitu. Kita jadi sasaran aja, jadi konsumen. Jadi harus lebih memilah dan memilih hati-hati informasi, karena kita kebanjiran informasi, bukan kekurangan. Tapi yang terjadi karena kebanjiran informasi itulah yang mengakibatkan kita itu jadi ada kecenderungan untuk misinformed.
atau salah informasi, salah menerima informasi. Kaitannya apa? Ide liarnya apa? Ide liarnya adalah sebagian dari kita menyenangi konten-konten berupa audio visual yang berupa gambar. Mungkin ada kalimat potongan singkat, tapi kalau panjang nggak mau. Mungkin juga dari konten video, dan yang lagi berkembang di Indonesia adalah konten podcast. Kenapa baru? Ya emang baru, tapi sebenarnya udah dikenal lama, cuma untuk sistem dan komunitas atau lingkungannya lebih terbangun lebih dulu di luar negeri, di US, Kanada, yang sudah bisa dimonetize, kalau kita belum. Dan kemarin juga podcast di YouTube itu, podcastnya Joe Rogan, diakuisisi secara gila-gilaan oleh Spotify. Spotify juga sudah mengakuisisi beberapa platform, salah satunya Anchor.fm, dan sepertinya mereka itu memang berfokus pada konten audio, dan ada kemungkinan juga mulai merambah ke video, jadi akan menyaingi sebuah YouTube. Ya, bisa jadi. Ya, dan kenapa soal audio? Mungkin karena bisa dinikmati di mana aja, karena setiap orang punya perangkat mobile-nya sendiri, koneksi internet makin mudah diakses dan didapat, dan semakin terjangkau oleh masyarakat, dan rasa keingintahuan kita. Kenapa konten seperti teori konspirasi itu laku? Karena sebenarnya kita tertarik dengan hal-hal yang sebenarnya kita nggak tahu, cuma malas aja buat cari tahu, yang sebenarnya ya memang butuh effort untuk cari tahu. Misalnya cari buku atau referensi yang lebih jelas, daftar pustakanya lebih jelas, siapa yang nulis. Jadi misalnya informasi yang ada di sana salah, kita bisa menyalahkan atau meminta tanggung jawab sama yang bikin gitu ya. Sedangkan di sosmed kan enggak, banyak konten repost, banyak konten yang sebenarnya ya mereka memikirkan keuntungan finansial aja sih, bukan untuk benar-benar berbagi informasi. Idenya adalah waktu itu saya udah bilang, memasifkan buku audiobook. Saya belum pernah nyoba, tapi pernah yang namanya tahu dan baca nama platformnya atau aplikasinya atau perusahaannya Audible. Jadi bukunya itu buku digital dan bisa dinikmati, bukan cuma dibaca tapi didengarkan. Kenapa harus seperti itu? Karena kemungkinan sebagian besar konten audio podcast itu yang laku, kalau nggak horor ya komedi, atau yang ngomong ngalor ngidul, yang referensinya ya seperti ini. Yang referensinya itu acak dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena ya memang tidak terlalu dalam dan bukan pakar. Ada buku juga dari tahun 2018, itu bukunya siapa ya, matinya kepakaran gitu, karena makin banyak kreator informasi, kreator yang diminati, tapi kreator tersebut sebenarnya bukan ahli dalam bidangnya, tapi malah dipercayai oleh penikmatnya. Jadi penikmatnya itu banyak, dan akhirnya kepakaran itu seolah mati dan bias. Ucapan seorang pakar bisa jadi nggak terlalu atau kalah dipercayai dari ucapan seorang influencer yang nggak semua jelek, tapi ya pas-pasan lah, average. Ya kenapa nggak dimasifkan dalam konteks itu? Atau kalau memang nggak laku, ya emang